Kawan pajak, selamat datang kembali di Bincang Pajak Koja, podcast yang akan memandu kawan pajak semua lewati setiap seluk-beluk perpajakan dengan santai dan menyenangkan. Saya Andi dan saya Faisal Azmi. Senang sekali ya kita hari ini bisa menemani kawan pajak semuanya. Apalagi ini musim-musim ini ya, musim-musim yang seru ya terkait SPT. Dan juga kita mengucapkan nih selamat menjalankan ibadah puasa nih bagi kawan pajak yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita berharap puasa ini lebih baik ya dijalani dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan kebetulan ya Bang ya, periode pelaporan kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan bertepatan dengan satu Syawal atau hari raya Idul Fitri. Dan kemudian untuk Idul Fitri sendiri di Indonesia sudah budaya mudik ya Bang ya. Betul. Oleh karena hal tersebut maka tema hari ini adalah sebelum mudik lapor SPT. Nah, untuk di sini senang sekali selama beberapa hari ini kita melihat antusias dari kawan pajak itu untuk lapor SPT itu sangat antusias sekali. Benar Mas Andi, ramai ya. Ramai sekali. Nah, kemudian tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi bagi kawan pajak semua yang karena antusiasnya mau belajar korteks dan semangat untuk melaporkan SPT-nya. Benar ya Bang Faisal ya? Benar, luar biasa Mas Andi. Dan memang kita lihat ya bagaimana kemudian melaporkan SPT tahunan melalui kortek ini jadi semacam sensasi baru nih bagi kita semuanya. Kenapa? Karena tentu kita lihat ya bagaimana semua pada belajar. Kita juga datang ke beberapa tempat untuk kemudian bisa mengajarkan ya di beberapa instansi, kelurahan, kecamatan lainnya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan tentunya kawan pajak jangan perlu khawatir. Karena apa? Karena bicara tentang bagaimana melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Kortek ini, kita akan mendampingi kawan pajak semuanya sampai tuntas. Ini sesuai dengan tagline kita, Mas Adi. Kami dampingi sampai hasil. Nah, juga kita mau menyampaikan bahwa sebagai informasi tambahan, kita di KPP Jakarta Koja dan juga tentunya di KPP-KPP di seluruh Indonesia itu membuka layanan tambahan di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Benar. Dari jam 8 sampai jam 12. Kawan pajak silahkan untuk kemudian bisa memanfaatkan yang nggak sempat datang hari Senin, Selasa atau ketika hari kerja, silahkan bisa hadir di hari Sabtu atau juga Minggu. Dan tentunya kita sangat berharap ini bisa membantu kawan pajak semuanya dalam melakukan SPT melalui Korteknya. Nah, kali ini kita coba sampaikan beberapa hal yang mungkin sering kawan pajak tanyakan untuk bagaimana tata cara pelaporan SPT. Ya. Untuk yang awal, tahap awal kita melakukan aktivasi korteks dulu ya Bang ya. Nah, kira-kira itu aktivasi gimana tuh, Mas Adi? Susah nggak tuh? Wah, tentunya pasti gampang banget Bang di sini Bang. Kita bisa lakukan ini secara mandiri kawan pajak. Yang pertama itu kawan pajak bisa buka situs Korteks DJP yaitu di korteksdjp.pajak.go.id. Kemudian bisa lakukan aktivasi akun pajak ya Bang ya. Kemudian kita masukkan NPWP kita yang dimana NPWP orang pribadi kita adalah sekarang menggunakan NIK. Nah, sistem nanti akan secara otomatis mencari data kita ketika sudah memasukkan NPWP atau NIK kita. Kemudian untuk keempat, silahkan kawan pajak memasukkan email dan apa Bang? Ya, email dan juga nomor HP ya. HP. Yang valid, yang benar. Yang valid, yang benar. Karena kalau tidak valid nanti akan terjadi kendala di situ. Kemudian yang kelima itu akan ada proses verifikasi identitas. Biasanya nanti langsung untuk membuat swafoto atau foto selfie secara langsung ketika aktivasi akun wajib pajak tersebut. Dan kemudian untuk langkah akhirnya bisa diklik simpan, dan setelah klik simpan akan ada email dari DJP ke alamat email terdaftar dari kawan pajak. Untuk email tersebut berisi apa Bang? Nah, berisi link ya, link untuk kemudian mengganti password atau membuat password yang baru ya. Jadi Mas Andi, memang kalau tadi kita dengar penjelasan dari Mas Andi, ini memang kawan pajak harus memastikan kebenaran data. Benar. Kebenaran data nomor HP-nya.
dan juga kebenaran emailnya. Karena apa? Karena linknya nggak akan masuk kalau datanya salah. Nah, Beberapa hal yang mungkin kita mau sampaikan juga ini terkait link kalau menggunakan nomor HP. Karena apa, Mas Andi? Karena kalau menggunakan nomor HP dipastikan dulu ada pulsanya. Karena apa? Karena ada link yang kemudian menggunakan link SMS ya, SMS yang itu menggunakan pulsa. Nah, tentunya kalau langkah ini dijalani, insya Allah proses aktivasi tadi bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk ini juga ya Bang, untuk kevalidan, dipastikan kevalidan nomor HP dan email itu gunanya adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan data dari kawan pajak sekalian ya Bang ya. Benar, penting sekali tuh Mas Adi. Apalagi di era sekarang ya, banyak penipuan atau yang lainnya ya. Nah, patut kita waspadai. Sehingga untuk validasi ini tujuannya memang untuk melindungi kawan pajak sekalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dia yang tidak kalah penting, yaitu adalah aktivasi kode otorisasi. Nah, iya, ini yang kedua ya, Mas Andi ya. Untuk aktivasi kode otorisasi mungkin bisa dijelaskan Bang, kayak gimana Bang? Ya, jadi memang aktivasi kode otorisasi ini kalau mau disimpelkan fungsinya itu sebagai tanda tangan digital kita. Jadi kalau dulu kita sering tanda tangan basah di kertas dan lainnya, maka sekarang di Kortek ini kita menggunakan fungsi kode otorisasi sebagai tanda tangan digital kita. Pengganti gitu istilahnya ya Bang ya? Sebagai penggantinya. Jadi nanti apapun kegiatannya ketika kita mengirimkan dokumen atau SPT kita ya, atau juga perubahan-perubahan data yang lainnya, maka kita perlu mengesahkannya dengan tanda tangan digital. Nah, jadi tentu ini benar-benar jadi suatu hal yang baru ya. Mungkin nanti Mas Ari bisa jelasin nggak gimana cara mengajukan kode otorisasi. Kode otorisasi. Nah, tanda tangan digital ini kawan pajak kalau di Cortex itu nanti permintaannya, cara membuatnya itu adalah dengan permintaan aktivasi kode otorisasi. Untuk tata caranya, yang pertama kawan pajak akses terlebih dahulu di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, setelah kawan pajak berhasil login, kemudian nanti kawan pajak silahkan klik menu portal saya. Setelah klik menu portal saya, kawan pajak dapat pilih menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Setelah masuk ke permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, kawan pajak silahkan memasukkan passphrase. Nah, passphrase ini sebenarnya seperti password dari tanda tangan digital tersebut. Untuk password atau passphrase tersebut itu ketentuannya sama seperti ketika kita membuat password untuk login Cortex ya Bang ya. Benar sekali. Jadi memang ini perlu diingat kemudian ya apa passphrase-nya. Karena apa Mas ini? Karena kalau lupa ya tentu kita harus buat lagi ya. Kita harus buat lagi, kemudian baru kita menggunakan dalam proses-proses berikutnya. Harapan kita buat yang unik, yang aman, dan kemudian ya dicatatkanlah secara khusus Mas Andi. Benar, jadi untuk pembuatan passphrase ini yang unik, yang aman, dan juga mudah diingat ya Bang ya? Iya, benar sekali, mudah diingat ya. Kemudian untuk setelah kita buat kode otorisasinya jadi, nah kita masuk ke menu utama nih Bang. Nah, gimana nih? Lapor SPT ya? Lapor SPT, nah. Itu menarik lapor SPT, karena apa? Karena kita juga di KPP Jakarta Koja, di Helpdesk itu datang didatangi banyak wajib pajak ya. Dengan berbagai case, dengan berbagai hal yang kemudian didiskusikan dan kita usahakan untuk kemudian dapatkan solusinya. Nah, Mas Adi mungkin bisa dijelasin nih kira-kira untuk yang bisa jadi ada yang belum nih kalau pajak, ada yang belum lapor SPT, udah aktivasi, udah punya kode otorisasi tapi masih malu-malu untuk kemudian melaporkan SPT-nya. Mungkin Mas Adi bisa berikan lah kira-kira sekilas gambaran gimana caranya untuk kemudian lapor SPT. Nah, bagi kawan pajak yang belum lapor SPT atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan bagaimana cara lapor SPT-nya, nah ini pertama itu kawan pajak tentunya login terlebih dahulu ke Cortex DJP dari pajak.id. Kemudian nanti kawan pajak di bagian atas itu bisa dicari menu SPT atau surat pemberitahuan.
setelah dicari menu SPT, diklik juga nanti surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian silahkan masuk ke menu konsep SPT. Setelah masuk ke menu konsep SPT, kawan pajak dapat klik buat SPT, dan nanti untuk SPT tahunan misalnya contohnya PPh orang pribadi, silahkan dapat dipilih untuk PPh orang pribadi, kemudian dapat diklik lanjut. Kemudian kawan pajak dapat pilih untuk jenisnya lapor tahunan, dan nanti periodenya yaitu yang periode tahun pajak 2025. Iya, benar Pak Sandi. Dan nanti tentunya ada tahap ya ketika mau melaporkan SPT tadi, ada kode otorisasi yang diminta ya, ada paspres yang diminta ya. Benar. Yang tadi yang kita bahas, kawan pajak silakan isi, kemudian bisa mengirimkan SPT-nya. Dan kalau sudah berhasil, tentunya akan ada bukti penerimaan elektronik. Itu bisa dicek di mana? Emailnya. Di emailnya. Jadi silakan dicek ya. Nanti kalau kawan pajak sudah berhasil klik bayar dan lapor, nah di situ fungsinya dari kode otorisasi tadi kawan pajak. Jadi ketika klik bayar dan lapor, di situ kawan pajak akan diminta untuk memasukkan paspres yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik. Setelah berhasil memasukkan paspresnya, maka SPT berhasil dilaporkan, dan nanti kawan pajak dapat mengirimkan bukti pelaporan SPT tahunan kawan pajak dengan klik tanda surat ya Bang ya. Benar, tanda surat dia akan kirim ke email yang terdaftar. Jadi kalau melihat atau mendengarkan penjelasan dari Mas Andi tadi, tentunya kawan pajak melihat bagaimana mudahnya melaporkan SPT melalui Kortek. Nah, jadi ya, harapan kita sih kalau bisa jangan ada alasan untuk kemudian menunda. Apalagi menunda sampai mudik dulu baru lapor SPT. Nah, silakan bisa sekarang dilaporkan sehingga mudiknya juga jadi lebih tenang, lebih nyaman. Benar. Kemudian ini sepertinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Bang ketika pengisian di SPT itu sendiri. Hal lain itu yang sering ditanyakan, mungkin SPT ini kaitannya sama harta, apakah perlu dilakukan semua itu Bang untuk hartanya Bang? Nah, ini benar, ini jadi salah satu hal yang sering ditanyakan. Perlu nggak sih dilakukan hartanya? Kalau pajak pernah mendengar bahwa pelaporan SPT itu seharusnya dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas. Ini tentu juga berkaitan dengan seluruh penghasilan dan juga seluruh harta yang harus dilaporkan. Di aplikasi Kortek itu kalau memang nyata masih kosong, maka dia nggak akan bisa terkirim ke SPT-nya, Mas Andi. Jadi memang harus ada isian hartanya harta yang disampaikan, dan itu adanya di lampiran. Nama lampirannya adalah L1. Nah, nanti banyak Mas Andi lampirannya. Ada L1 itu ada bagian 1 terkait hartanya, ada yang cash atau bank, kemudian ada juga investasi, kemudian juga ada ini ya, harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, dan juga harta linear. Kita tentu sangat berharap kawan pajak itu mengisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya bagaimana terkait harga perolehan dan juga harga pasar. Silahkan diisi, termasuk juga nomor data kepemilikannya. Kemudian Bang, ini yang mungkin jadi pertanyaan dari beberapa kawan pajak sendiri itu terkait dengan pengisian keluarga ini Bang, daftar anggota keluarga ini Bang. Ini banyak yang menanyakan untuk di daftar isian anggota keluarga ketika di SPT itu banyak yang menanyakan tidak bisa diisi langsung di situ Bang. Iya, di SPT-nya ya. SPT-nya langsung Bang. Nah itu caranya bagaimana Bang? Kalau biar untuk memunculkan itu, sedangkan di SPT itu belum muncul sih Bang ini. Nah, benar. Jadi keluarga itu kan harta yang paling berharga katanya. Benar. Harta yang berharga adalah keluarga. Keluarga nggak masuk dalam SPT. Oke, kalau banyak semuanya terkait penambahan keluarga itu kita ulangi lagi ya, memang wajib diprotek. Kemudian kawan pajak masuk ke profil, nanti pilih menu portal saya dan juga di sub menu profil saya. Nanti akan ada edit data keluarga di pilihan informasi umum. Jadi ada tombol di sebelah kanan, bisa di edit, klik kanan atas ya, dipilihkan data keluarganya, kemudian tambahkan data keluarga. Memang tentunya nanti
akan ada data-data yang kawan pajak perlu isi, semisal NIK-nya tentu, jenis kelaminnya, laki atau perempuan, kemudian tempat dan tanggal lahirnya, dan juga nomor kartu keluarga. Dan terakhir adalah hubungan keluarga, istri, anak, atau tanggungan lainnya. Nah, kalau sudah selesai, disimpan. Nanti jangan lupa Mas Andi, di bagian paling bawah itu ada lagi, nanti klik validasi untuk kemudian disimpan kembali. Nah, kalau itu dilakukan, kawan pajak boleh lihat nanti di SPT-nya. Ketika mengisi SPT, buat klik posting, maka insya Allah akan muncul sesuai dengan kondisi yang benar. Jadi ini apa ya? Berarti kalau untuk menambahkan daftar anggota keluarga itu bukan di SPT-nya, ngisinya Bang. Iya, benar sekali. Jadi kawan pajak yang jadi catatan seperti yang Bang Faisal tadi jelaskan, kalau untuk menambahkan anggota keluarga di SPT itu menambahkannya bukan di SPT-nya, tapi di menu profil saya, kemudian informasi umum, dan dapat diklik edit. Nanti di bagian unit keluarga itu kawan pajak dapat menambahkan seperti istri, anak, dan anggota keluarga lainnya di menu tersebut. Dan nanti jangan lupa untuk di bagian bawah di checklist kemudian diklik simpan, karena kalau tidak di checklist dan diklik simpan walaupun sudah ditambahkan itu nanti akan kembali lagi ya Bang ya. Benar, akan kembali lagi jadinya seperti data awal. Ya, jadi memang sangat menarik ya Mas Andi. Banyak hal lain yang tentunya ditanyakan oleh kawan pajak semuanya. Baik yang datang langsung atau konsultasi melalui WA kita. Tentunya kita ingin menyampaikan kepada kawan pajak semuanya, nggak perlu ragu untuk konsultasi dengan kita. Selain bisa langsung hadir datang ke KPP, ini juga bisa DM ya di kita di Pajak Jakarta Koja, atau datang langsung ke layanan helpdesk kita, silakan ya. Kalau nomor HP-nya ada juga nih Mas, ada juga ya, 0811 1990 4506, dan juga bisa mengakses scan pajak. Baik kawan pajak yang bisa, yang mau langsung nyapot rekening pajak, insya Allah akan kita carikan solusinya dan kita akan dampingi hingga berhasil. Untuk layanan dari tambahan, untuk layanan call center dari rekening pajak sendiri itu ada di telepon rekening pajak 1500200. Kawan pajak juga dapat melalui live chat di pajak.go.id. Kemudian ada juga untuk saluran Twitter atau X, yaitu di @ring_pajak kawan pajak ya. Nah, untuk di situ bisa juga ditanyakan kendala-kendala kawan pajak. Jadi sebenarnya ada banyak saluran ya Bang ya. Iya, sangat banyak sekali ya salurannya ya, yang bisa dihubungi oleh kawan pajak untuk menanyakan seputar perpajakan ya Bang ya. Benar sekali Mas Adi. Dan kita tentu berharap ya ini semuanya bisa membantu kawan pajak semua untuk memenuhi kewajibannya tentunya dalam melaporkan SPT tahunan. Nah, kita sudah bahas tuntas nih Bang, dari mulai aktivasi akun, kemudian aktivasi kode otorisasi, sampai dengan yang pokoknya atau menu utamanya yaitu laporan SPT. Sehingga intinya kita simpulkan ada 3 langkah besar ya Bang ya. Ada 3 langkah besar. Pertama, diaktifkan akun, kemudian dapatkan kode otorisasi, dan juga isi dan laporkan SPT-nya. Jadi semua bisa dilakukan secara mandiri ya, bisa dilakukan secara mandiri, bisa dicek kembali, lihat kembali apakah pengisiannya sudah benar, baru kemudian dikirim atau dilaporkan. Benar. Jadi untuk sebenarnya cukup mudah kawan pajak ya untuk laporannya, bisa dilakukan di mana saja karena sudah online. Benar sekali. Untuk kemudian baik sobat pajak, kawan pajak, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Andi Dan saya Faisal. Kami pamit undur diri kawan pajak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju.